semuanya, selamat datang di Mamen Berdialog Beyond the Thought. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Fitriani dan rekan saya Muhammad Dafa Ausaf. Hari ini spesial banget karena kami kedatangan tamu yang luar biasa, kakak tingkat yang kemarin baru saja mengikuti International Youth Summit di Malaysia. Keren banget nggak sih bisa mewakilkan kampus dan tampil di forum internasional? Oke, langsung aja kita sambut Kak Ahmad Ainul Yakin. Halo Kak. Makasih banget ya Kak udah nyempetin buat hadir di acara kita kali ini. Oke, jadi buat teman-teman yang belum kenal, boleh dong Kak kenalin dulu, bisa diceritain juga sedikit tentang diri Kakak sama dari jurusan apa? Oke, nama aku Ahmad Ainul Yakin dari Prodi Manajemen Angkatan 2023. Aku sebenarnya nggak, ini maksudku kayak aku lebih suka kayak baca buku tapi lebih ke fiksi sebenarnya gitu. Lebih ke fiksi dan kadang juga bisa dibilang kurang terlalu minat juga di non-fiksi, tapi emang lebih aku pernah lebih apa ya, biasanya aku lebih suka di fiksi sih. Nah, ngomongin soal ajang internasional, pasti banyak yang penasaran banget nih Kak. Apa sih yang jadi motivasi utama Kakak sampai akhirnya bisa terpilih dan berangkat ke Malaysia buat ikutan International Youth Summit ini? Oke, motivasi aku pastinya kayak ya aku juga sebagai mahasiswa yang pasti ada goals tertentu ya biasanya gitu kan. Kita ada tujuan tertentu yang mana memang kita juga setidaknya ada salah satu hal yang ingin kita capai juga gitu di perkuliahan ini. Yang salah satunya mengikuti sebenarnya ajangnya bukan hanya ajang internasional juga, tetapi juga ajang baik di nasional maupun internasional juga sebisa mungkin kita raih gitu, bahwasanya emang apa ya, kita nyari experience, nyari pengalaman gitu ya gitu. Terus untuk KR sendiri memang itu bisa dibilang program yang gak kita duga-duga, bahwasanya emang alhamdulillah banget tim kami lolos gitu di ajang International Youth Summit itu. Dimana memang bisa dibilang waktunya cukup panjang gitu, untuk dari sekitar bulan Desember mungkin, untuk Desember 2024 dan baru kita keberangkatan di bulan ini sekitar waktu 6 bulan ya gitu, biasanya kita ada prepare untuk persiapan sih. Nah Kak, boleh dong dijelasin lebih detail sebenarnya tuh International Youth Summit ini tuh kayak gimana sih, dan siapa aja pesertanya, dan gimana suasana kegiatannya selama di sana? Oke, untuk peserta sendiri Asia Tenggara, seluruh Asia Tenggara, dan alhamdulillah dapat experience juga teman-teman yang dari beda kota, beda pulau gitu, bahkan beda negara juga, alhamdulillahnya dapat. Dan experience tentunya pas juga dapat ya gitu, bahwasanya emang ada kita kompetisi di sana juga pasti nggak mungkin kita nggak saling sapa gitu kan, bahwasanya gitu. Untuk kegiatan bisa ini first time dan experience pertama aku ke luar negeri juga, bahwasanya kayak siapa sangka gitu, bahwasanya kayak di tahun 2025 aku ikut lomba ini dan alhamdulillahnya juga lolos juga sebagai finalis di sana. Dan bisa dibilang sangat-sangat seru, dan itu pengalaman yang nggak bisa untuk aku lupain gitu, bahwasanya kayak wah ini emang experience baru juga gitu, bahwasanya kayak ya emang ini experience yang sangat-sangat apa ya, ingin aku ulang, tapi emang terus terekam di memori sih. Oke Kak, kalau untuk Kakak kan jadi salah satu peserta yang lolos ya, itu kalau dari perasaan Kakak gimana jadi orang terpilih ini? Oke, untuk kalau perasaan pasti senang sih. Siapa kan yang nggak mau gitu kan jalan-jalan keluar, tapi sekaligus juga kita belajar tentang budaya di sana, terus juga bahasa yang kita gunakan di sana juga gitu kan. Pasti itu juga apa ya, hal baru juga gitu untuk kita dapat insight baru juga gitu di sana. Oh iya Kak, ini kan kalian ke Malaysia ya, dan itu tuh
untuk penggunaan bahasanya itu di sana pakai bahasa Melayu atau bagaimana? Kalau Komunikasi di sana itu. Oke, untuk komunikasi aku lebih banyak gunakan bahasa Melayu. Memang kita juga pakai English untuk kegiatan sehari-hari di sana. Tapi emang kita lebih condong ke Melayu untuk bahasanya. Beda lagi dengan waktu kita presentasi di sana. Kalau presentasi di sana emang kita full English juga. Ngomong-ngomong, judul paper kakak ini juga kan bagus banget ya, cukup mencuri perhatian saya, yaitu judulnya Feed Cycle IoT Based Food Waste Management System Integrate with Load Cell Sensor as Animal Feed in Realist Circular Economy Global. Bisa dijelasin nggak Kak, secara sederhana aja sebenarnya ide besar karya ilmiah ini tuh apa sih? Kayak ide besar tuh sebenarnya kita ambil kata dari feed cycle. Kita namanya feed cycle kan pasti ada kata cycle tuh daur ulang, bukan daur ulang, yang mana cycle itu emang daur ulang. Feednya itu kita ambil dari makanan, jadi daur ulang makanan. Yang mana memang daur ulang makanan ini tuh biasanya teman-teman mungkin di sini pernah makan tapi nggak habis. Gitu. Nah itu kan menciptakan namanya sampah makanan atau food waste ya. Nah jadi sampah makanan itu kita buat menjadi pakan ternak, yang mana itu bisa untuk kita gunakan. Jadi si pakan ternak ini tuh bisa kita gunakan untuk pakan ternak kita di rumah gitu. Jadi memang dengan pengelolaan sistem yang lebih digital juga, karena memang kita menggunakan sistem monitoring prototipe aplikasi, yang mana itu bisa memonitoring juga di dari segi hewan dan juga segi makanannya gitu. Kita tuh penasaran sih, seperti apa sih tantangan terbesar waktu kakak harus presentasiin ide ini di depan audiens internasional? Oke, untuk presentasiin pasti karena kita nggak biasa gunain English di setiap hari kita, jadi agak-agak gimana ya, bisa dibilang kaku juga gitu, karena kita biasa menggunakan di sini bahasa Indonesia, terus tiba-tiba kita di sana pakai English dan Melayu juga, tapi ini konteksnya kita presentasi di sana, ya bisa dibilang agak kaku juga. Cuma ya kita sebisa mungkin harus tetap luas dan profesional, kayak ya memang kita juga mau nggak mau ada beberapa materi yang kadang kita suka lupa gitu atau gimana, itu kita lebih improve lagi, kita lebih mungkin bisa untuk dihafal lagi gitu dan lain sebagainya sih. Mungkin ya nggak jauh-jauh dari menghafal sama kita latihan sih. Oke Kak, aku mau nanya, kenapa sih kakak memilih isu food waste management dan circular economy sebagai fokus utama dalam karya ini? Ada pengalaman pribadi atau keresahan tertentu atau bagaimana, bisa diceritakan? Oke, kita tarik garis ke belakang mengenai food waste, sampah sisa makanan, dan apa tadi, mohon maaf? Circular economy. Circular economy. Jadi kita bisa lihat ada potensi ekonomi yang bisa kita ambil gitu, bahwasanya di pakan yang kita buat ini gitu. Jadi pakan ini tuh bisa kita jual juga, bahwasanya itu nanti kan menciptakan sirkular ekonomi yang terus berkelanjutan gitu ya, diharapkan seperti itu. Jadi memang bisa dibilang pasti keresahan juga, karena teman-teman dan diri aku pribadi juga kayak pernah juga bahwasanya kayak mungkin makan tapi nggak habis gitu kan. Nah itu nyiptakan sampah, ya food waste, sampah gitu kan. Jadi itu kan nggak baik juga buat lingkungan. Jadi sebisa mungkin kita ada permasalahan ini nih, jadi kita bisa gali dulu masalahnya ini, dan ternyata solusi yang kita buat nih ini loh, dan bisa berdampak juga gitu bagi lingkungan, baik maupun lingkungan dan masyarakat sekitar, dan bisa juga menjadi peluang ekonomi juga gitu. Ini yang sangat bagus ya. Oke, yang terakhir, dari semua proses yang sudah kakak lalui itu, dari persiapan, seleksi, sampai akhirnya tampil di Malaysia, apa sih pelajaran yang paling berharga yang kakak dapat dari pengalaman ini? Kalau kita berbicara soal pengalaman, pastinya pastinya banyak ya gitu. Kalau ngomongin pengalaman, pertama pengalaman aku kayak ternyata ngurus-ngurus dokumen buat kesana tuh lumayan agak ribet gitu. Maksudnya kayak ya emang banyak juga gitu dokumen yang perlu disiapkan, mulai dari dokumen-dokumen pribadi, kayak misalkan buat dokumen pribadi dan lain sebagainya. Apalagi
waktu itu teman-temanku juga dia first time juga keluar gitu, jadi memang apa ya, bisa dibilang hal yang mudah tapi susah juga gitu bagi mereka, karena memang itu juga pengalaman kita juga, kita baru keluar juga, jadi ya bisa dibilang ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa dan experience yang sangat luar biasa juga gitu, baik dari aku maupun tim aku sendiri gitu. Untuk pengalaman pastinya banyak, kalau diceritain mungkin nggak bakal cukup gitu ya. Saya emang dapat teman baru, itu salah satu pengalamanku yang kita juga nggak sangka-sangka, kita juga bisa kenalan juga gitu sama orang-orang di sana, kita bisa komunikasi menggunakan bahasa Melayu langsung dengan penutur asli di sana gitu, itu sih. Oke, kayak aku mau ada pertanyaan lagi deh sebelum kita akhiri ya. Untuk apa ya? Boleh dong diceritain kayak pengalaman kakak tadi di sana tuh yang katanya kakak bilang nggak apa diceritain aja walaupun emang sedikit. Yang kakak tadi bilang tuh kan katanya kalau diceritain kan panjang ya. Itu nggak apa diceritain aja. Dan kayak ada di sana kegiatan yang ngapain aja kayak gitu, boleh diceritain. Oke. Untuk di sana tuh pas hari pertama kita nyampe di airport, kita tuh nyampe di sana, terus kita langsung ke hotel, check-in hotel buat di sana, dan kita langsung prepare buat kegiatan buat besok. Yang mana emang presentasi di sana itu kan kita ada 2 sesi menggunakan poster dan PowerPoint PPT. Nah, pas hari H kita nggak pakai almet, makanya pas teman-teman minta ada foto yang pakai almet aku bilang nggak ada, karena emang di sana kita nggak bawa almet dan emang nggak disuruh bawa juga gitu di sana. Jadi kita ya udah mungkin pakai pakaian formal gitu. Ternyata nggak bener, cuma pakai pakaian formal dan kita disuruh ke sana, dan ya kita untuk presentasi dan lain sebagainya. Terus juga ada mini seminar juga, yang mana memang mini seminar mengenai teknologi yang 4.0 yang udah kita lakuin ini, yang udah ada sekarang sedang kita gunakan. Lalu setelah itu kami ya pulang, dan ya kita juga saling, ternyata di sana tuh nggak hanya anak kuliah aja gitu yang ada, bahkan anak-anak SMA juga mereka ikut juga gitu ke kegiatan itu. Makanya pas aku tanya dari kampus mana mas, mbak gitu, pas mereka jawab dari SMA, loh aku kaget kan, misalnya loh anak SMA udah boleh ikut gitu, memang ketentuannya emang SMA boleh ikut, cuma aku kaget aja gitu, ada dari anak SMA juga gitu, biasanya kayak oh keren nih gitu, emang ya patut untuk diapresiasi juga, mereka udah berani gitu kan untuk diajak internasional gitu sih. Oke, Kak. Sampai ke luar negeri gitu ya, Kak. Tadi kan ngomongin PowerPoint ya. Aku penasaran banget nih, apa sih tantangan terbesar kakak pada saat mempresentasikan PowerPoint di hadapan forum internasional? Oke, kalau PowerPoint sebenarnya kalau yang ini tuh dia lebih kompleks ya gitu. Nah dia itu lebih kompleks, cuman kalau poster itu dia emang hanya ibaratkan rangkuman gitu ya. Kalau poster emang rangkuman, cuman kalau PowerPoint itu dia lebih kompleks dan lebih mendetail juga, biasanya kayak gitu. Itu sih, kalau poster dia cuma sedikit menggambarkan, dan waktu yang dikasih sama panitia di sana juga emang sedikit juga, jadi memang kita harus bisa untuk improve-nya harus cepet juga di sana gitu. Terus juga emang kitanya harus bisa untuk meyakinkan juri materi yang disampaikan itu kena gitu di poinnya gitu sih. Aku juga mau tahu dong Kak, buat adaptasi kakak tuh selama di sana kan otomatis perbedaan budaya dan lain juga berbeda ya dengan yang ada di Indonesia. Itu boleh diceritain sedikit gak kayak adaptasi bahas kakak di luar negeri itu? Oke, untuk adaptasi sebenarnya ini agak-agak riuh juga, soalnya emang tipikalku nggak dibilang picky eater sebenarnya, cuma kaget aja pas makanan di sana sih yang aku ingin, cuaca dan makanan di sana. Karena emang cuaca di sana tuh nggak kayak di sini, meskipun panas juga angin di sini tuh banyak ya maksudnya gitu. Di sana tuh udah panas minim angin, jadi kering, udah tuh kering, dan itu bikin kayak panas banget gitu, lebih terasa panas banget. Dan kita di sana tuh lebih pakai transportasi umum, jadi kita lebih banyak menggunakan transportasi umum.
meskipun pernah kesasar juga sama temen yang lain, jadi kita ya sekiranya kalau ada yang kesasar sama temen yang lain kan nggak khawatir ya gitu, kita nggak ngerasa kayak gimana. Itu juga kayak pengalaman yang out of the box sih sebenarnya. Sampai kita nyasar ke stasiun lain, ya terus untuk makanan aku nggak nyangka di sana sangat berempah banget gitu. Ada yang bilang kayak apa ya? Coba makanan ini, dicoba, tapi emang lebih enak makananku asli di sini gitu ya daripada makan di sana gitu. Karena emang di sana tuh dia lebih berempah dan apa ya, rempahnya tuh sangat kerasa banget. Mungkin emang udah ibaratkan bahasanya terkontaminasi ya gitu sama budaya dari Hindi sama Chinese juga. Soalnya yang aku suka temuin tuh kalau di KL Central atau di KLCC itu kalau di sekitar situ banyak Chinese, cuman kalau di wilayahku dia itu campur, jadi baik Hindi maupun India maupun Chinese itu campur. Cuman ada juga beberapa wilayah yang hampir full India gitu. Jadi di sana emang sangat apa ya, sangat toleransi juga ini ya, karena memang mereka juga banyak juga budayanya gitu di sana, dan karena memang orangnya juga sangat banyak gitu sih. Jadi sebenarnya culture shocknya itu nggak terlalu gimana-gimana di sana, cuman aku harus butuh adaptasi waktu juga gitu, apalagi di jam waktu buat kayak misalkan sholat atau gimana, itu juga harus menyesuaikan waktu juga di sana. Biasanya di sini jam maghrib contohnya jam 7.30, jam 7.45 gitu udah azan. Di sana setengah 8 baru azan maghrib gitu. Jadi kadang lihat loh kok jam segini masih terang banget gitu. Pas di sana kita udah isya gitu, sedangkan di Indonesia udah isya, kita WIB, sedangkan di sana waktu wita ya kalau nggak salah. Jadi yang perbedaan waktu yang cukup bikin dibilang jet lag sih enggak, cuman kayak kita harus butuh adaptasi sih gitu untuk waktunya. Oke Kak, jadi mungkin ini aku ada pertanyaan ya, tapi mungkin non formal ya. Boleh diceritain nggak, ada cerita lucu gak sih kayak selama kakak di sana? Kan tadi katanya ada kakak yang kesasar gitu kan, itu boleh diceritain nggak, ada cerita lucu yang lain barangkali gitu? Ya, cerita lucu yang lain mungkin karena itu ya, yang pertama tadi ya, aku sama temanku kesasar itu pukul jam 11 malam, dan kita itu kesasar sebelum kita balik ke apartemen. Jadi kita tuh nyewa apartemen lagi di sana gitu, karena setelah check out dari hotel kita emang waktu buat kita jalan-jalan lagi gitu, nambah waktu di sana gitu. Jadi ya kita nyewa tempat lagi di sana, nyewa apartemen lagi. Dan yang paling gaunya adalah pas kita pulang kita kesasar lagi ke stasiun. Jadi kita udah naik taksi ke stasiun itu, aku lupa namanya stasiun apa gitu. Terus aku yang stasiun Kajang, aku ke stasiun Kajang, ternyata nanya, soalnya kata temenku bisa kata ke stasiun Kajang buat ke KLIA. Nah karena aku mau ke bandara kan, itu udah jam bener banget, untungnya belum mepet. Dan itu Aduh. sebenarnya karena kita sengaja mepet karena emang ada jalan-jalan, kita juga masih mau jalan-jalan juga di sekitar KL gitu kan. Jadi kita karena bisa dari stasiun Kajang, jadi kita nyoba ke stasiun Kajang, yang mana itu butuh waktu sekitar 1 jaman dari apartemen kita di Bukit Bintang, terus kita ke Kajang. Setelah itu ternyata pas nanya di sana, nggak bisa mas, katanya gitu kan, kalau mau langsung ke KLIA gitu, paling harus ke KL Center dulu. Kataku, loh kok harus balik lagi gitu ke Bukit Bintang, ke KL dulu gitu kan. Kataku ini mah tambah jauh. Terus tim kami memutuskan ya udah langsung aja naik taksi gitu. Kata temanku satunya, udah langsung aja. Dan terus kita langsung naik taksi dengan waktu ke bandara 1,5 jam. Untungnya masih keburu buat naik pesawatnya gitu. Dan yang paling ramai di sana tuh baik kedatangan maupun kepulangan kita tuh, yang paling lama itu kegiatan imigrasi di sana sih. Jadi buat teman-teman barangkali ada yang mau imigrasi ke sana, siap-siap aja gitu, pasti bakalan rame. Soalnya paspor kita meskipun udah paspor yang ada chipnya,
yang sekarang itu juga harus tetap belum bisa support AutoGate di KLIA 1. Beda lagi kalau di KLIA 2 sih gitu. Oke Kak, sebelum penutupan, boleh dong kasih motivasi buat teman-teman yang mungkin ingin mengikuti lomba atau apapun itu yang di luar kampus gitu, agar mereka bisa semangat dan bisa seperti Kak. Oke, buat teman-teman untuk yang sedang mengikuti lomba, baik apapun itu hasilnya nggak apa-apa, terima aja. Itu juga jadikan itu sebagai hal evaluasi diri kita, bahwasanya apa nih yang kurang di diri kita gitu ya, bahwasanya itu juga sebagai introspeksi diri kita juga gitu. Dan maupun gagal mau menang itu kita nggak peduliin gitu dulu deh, yang penting kita udah berani maju, kita udah berani, kamu ikut kompetisi aja gitu udah good job banget sih gitu, udah cakep lah intinya gitu kan. Maksudnya kamu udah berani untuk ngelawan diri kamu sendiri gitu, udah keluar dari zona nyaman kamu, yang mana emang enggak semua orang mau dan minat untuk ikut kompetisi di luar gitu. Maksudnya ya nggak apa-apa gitu, urusan menang atau kalah itu urusan belakang, yang penting kamu udah berani keluar dari zona nyaman aja, itu udah good job banget sih, udah bagus banget. Aduh. Wah Kak, bener-bener ya obrolan yang membuka mata banget ya teman-teman. Terima kasih banyak Kak Hakim udah sharing pengalaman yang gak cuma inspiratif, tapi juga membangkitkan semangat kita sebagai mahasiswa buat berani melangkah lebih jauh. Semoga makin banyak mahasiswa juga yang termotivasi buat ikut forum-forum keren seperti ini. Jangan lupa follow podcast ini biar nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif selanjutnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Terima kasih banyak.